Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sesi kali ini saya akan membahas berkaitan dengan BigQuery ya, dan bagaimana caranya kita menghubungkan BigQuery tersebut ke lokal komputer kita ya, buat ngambil datanya ya kan. Terus berkaitan juga bagaimana caranya untuk menganalisis data ya dengan Pandas, dan juga nanti ada contoh kasus berkaitan dengan visualisasi sederhananya. Oke. Nah, di sini itu yang pertama-tama ya, yang mesti diperhatikan yaitu di sini kita gunainnya itu pakai Google, eh, nggak pakai Google Code ya maksudnya. Jadi kita pakai Visual Studio Code, dan di Visual Studio Code-nya ini ya, kalau misalkan ada yang belum instalasi ya, kalian bisa coba instalasi Google Code BigQuery ya. Nah, kalian bisa coba instalasi ini ya di laptop masing-masing, karena di sini itu nantinya akan kita gunain ya, untuk di bagian sini itu bakalan kita gunain biar nanti kita bisa terhubung ke BigQuery-nya nanti. Oke. Nah, setelah instalasi ya, di sini selanjutnya lagi kita bisa coba um, atur terlebih dahulu ya untuk koneksi ke BigQuery-nya ya. Jadi di sini kita coba buka ke Google Cloud ya, Google Cloud Console-nya ya. Ini. Nah, setelah dibuka di bagian Google Cloud Console-nya ini, kita coba pilih ya di bagian project-nya ini. Nah, di bagian project ini, misalkan di sini kita udah punya project, tapi kalau misalkan belum punya project, kalian bisa coba bikin project baru di sini dulu ya, dan bebas namanya mau apa aja ya. Nah, katakanlah di sini saya udah bikin project-nya, oke, dan ID-nya itu ini ya, ID project-nya. Oke, jadi kita pilih yang ini. Ya, jadi saya pilih yang ini. Nah, setelah dipilih untuk project-nya, terus kemudian ya di sini kita mesti uh, cari dulu ada yang namanya BigQuery API. Nah, di bagian BigQuery API-nya ini ya, ini kalau belum terkoneksi ya mesti dikoneksikan terlebih dahulu atau di enable ya, biar nanti kita bisa terhubung ke BigQuery-nya nanti. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu udah terhubung ya nanti bakal ada tulisan seperti ini. Oke, jadi balik lagi ya. Di sini itu selain kita atur ya API-nya tadi ya, kita juga mesti atur perizinan aksesnya ya di bagian IAM. Oke. Nah, di bagian IAM-nya ini ya, ini biasanya kayak kita pengen ngatur nih siapa aja yang bisa akses ya, entah itu mungkin ke BigQuery-nya dan lain sebagainya. Itu bisa kita atur ya, perizinannya itu di bagian sini. Oke. Nah, di sini karena kita pengen koneksiin ke lokal ya. Nah, di sini kita butuh yang namanya service account. Nah, sini tinggal kita pilih aja yang di bagian service account-nya ya. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita bisa create ya, create service account, dan di sini bebas namanya siapa aja. Misalkan di sini itu gini ya, atau mungkin saya kasih nama gini. Oke. Nah, setelah dibikin seperti ini ya, tinggal kita create dan continue aja. Nah, nanti di bagian Grandis Service Account aksesnya ya buat ke projectnya nanti, di sini kita pilih role-nya apa ya. Nah, karena kita pengen akses ke BigQuery ya, dan pengen ngolah atau terhubung ke BigQuery-nya tadi, ngelakuin query dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa pilih yang BigQuery Data Owner. Oke. Dan juga di bagian sininya misalkan ya ini tambahan aja lah, misalkan kita juga sebenarnya ada juga kayak buat ngatur BigQuery job user. Nah, ini kalau buat akses run job-nya. Ini anggap aja misalkan saya aturnya ada ini buat role-nya nanti.
ya. Jadi yang punya service akun tadi atau istilahnya yang nanti punya key-nya ya, itu dia bisa melakukan tugas-tugas berkaitan dengan role yang ada di sini. Oke, karena kita udah atur ya kan role-nya dia tuh sebagai apa ya buat izin aksesnya tadi. Nah, di sini tinggal kita done aja ya. Kalau udah di done, nah nanti dia bakal ngebuat ya. Di sini tuh ada email seperti ini. Ya. Sebenarnya di sini saya udah ada ya untuk service account-nya tadi ya udah saya buat juga. Cuman di sini saya coba buat ulang ya, biar nanti bisa paham aja atau bisa tahu langkah-langkahnya itu apa aja ya buat ngebuat key-nya ya. Nah, di sini kan yang baru tadi kita belum buat key-nya. Nah, untuk membuat key-nya di sini itu kita bisa klik yang di bagian action-nya ini ya. Terus kita pilih yang manage key-nya. Nah, setelah dipilih sini udah masuk ke key-nya ya. Kita pilih create new key. Dan di sini kita pilih yang JSON. Oke, dan nanti dia bakal ngedownload file JSON. Nah, file JSON inilah yang nanti kita gunain di lokal kita biar nanti kita bisa terhubung ya ke BigQuery-nya nanti. Oke. Nah, setelah kita download ya, di sini kita langsung balik lagi ya ke Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, di sini tinggal kita from ya google.cloud import. Nah, di sini kita pilih BigQuery. Oke. Terus juga di sini ada lagi from Google ya. Nah, di sini ya. Di sini kita atur buat yang autentikasinya ya. Di sini kita import service account. Oke. Terus di sini ada lagi misalkan kita gunain Pandas ya. Terus ada juga misalkan Matplotlib buat visualisasi yang sederhananya ya. Oke. Nah, setelah kita import, oh sorry, ada yang salah. Ini importnya malah kedua kali. Oke, nah di sini kita buat import library ya, misalkan. Nah, di sini library-nya udah kita import ya. Jadi ada ada dua, ya ada tiga lah sebenarnya dasarnya. Ya. Ada yang buat yang koneksi ke Google BigQuery-nya, ya kan, dari Google-nya tadi, dari paket ini. Ya. Ada juga dari Pandas dan Matplotlib. Oke, nah di sini ya, setelah kita running ini, ya, kita coba atur untuk kredensialnya. Ya. Nah, di kredensialnya ini kita panggil yang service account, terus kemudian kredensial ya. Nah, terus selanjutnya lagi di sini kita pilih from apa nih? Nah, di sini kita pilihnya from service account file. Oke. Nah, di sininya ya, filenya itu kita gunain file yang telah kita download tadi. Nah, misalkan anggap aja kita gunain yang ini. Oke. Nah, di sini saya coba pindahin dulu ke bagian foldernya, itu ada di sini. Nah, berarti yang ini ya, yang barunya itu yang ini, yang di belakangnya 94. Oke, nah yang ini. Oke, nah yang di sini kita coba copy aja path-nya. Oke, nah ini udah ke kredensialnya tadi. Ya. Terus misalkan sini kita atur juga project ID-nya. Nah, project ID-nya sesuai nama ya, project-nya yang ada di sini. Ya. Nah, di sini kan kita project-nya ini. Berarti ini kita copy. Kita copy, kita masukkan ke bagian sini. Oke, ini untuk project ID-nya. Ya. Selanjutnya lagi kita bikin yang namanya client. Nah, di kliennya ini
Ya, kita atur nih ya kan di query dot client ya, dalam kurung di sini kita panggil kredensialnya ya, di sini kita panggil lagi credentials ya. Terus kemudian project ID project sama dengan project ID. Oke. Nah, di sini ini bukan titik tapi koma. Nah, seperti inilah ya. Jadi di sini itu ada kredensial. Kredensial ini ntar kita masukin ke fungsi kliennya ini ya. Oh, kredensial sama dengan kredensial. Terus kemudian untuk yang di bagian projectnya ya, untuk di kliennya ini kita atur project ID-nya tadi kita masukin ke sini ya, ke dalam fungsi kliennya. Nah, setelah kita masukin ke dalam fungsinya ya, tinggal kita coba running. Oke. Nah, di sini nggak ada error apa-apa ya, seharusnya udah bisa terkoneksi lah istilahnya. Oke. Nah, di sini misalkan kita pengen melakukan query terlebih dahulu ya. Di sini saya bikin fungsi ya, fungsi query job misalkan ya. Terus di sini ada queue. Oke, terus di sini saya bikin lagi query ya. Terus di sini nah di sini kita panggil yang client yang di sini ya, kita panggil client ya dot query. Nah, di sini queue ya. Nah, di sini nanti hasilnya ya, hasil query-nya itu kita pengen jadikan ke dalam data frame. Ya. Terus kita coba return ya, query. Oke. Nah, setelah kita bikin fungsi ya, baru deh kita coba ngeloading. Oke. Nah, di sini ya, ini saya bikin bagian data loading misalkan atau buat ngeloading datanya. Nah, di sini tinggal kita panggil aja deh ya fungsinya tadi. Tapi kan di sini kan kita pakai query ya kan. Berarti kita bikin query-nya dulu. Ya. Nah, query-nya di sini saya pengen gunain datanya itu ya. Di sini kita coba cek BigQuery. Oke. Masuk ke BigQuery dan nanti ya di bagian BigQuery-nya ini kita saya udah ada kasih tanda ya sebenarnya biar lebih cepat aja ya buat cari data yang pengen digunain itu apa ya. Jadi saya kasih tanda bintang ya. Nah, nanti saya pengen gunain di BigQuery public data ini ya. Saya pengen gunain yang dataset ini ya. Nah, ini dataset yang akan saya gunain. Oke. Nah, di sini anggap aja misalkan saya pengen pilih dulu nih ya kan. Nih, pengen tahu lokasinya, tinggal kita tadi pilih query aja ya kan. Di sini udah langsung ketahuan. Nah, ini saya tinggal copy aja ke bagian sini. Tapi kan di sini kan belum ada nih select-nya kemana ya. Buat nama kolom yang kita gunain apa aja ya kan. Nah, di sini ya. Anggap aja misalkan di sini saya pengen gunain yang date-nya, terus daily yang confirm case-nya ya. Terus confirm case-nya juga ya. Dan juga yang date-nya ya. Sama yang berkaitan dengan countries dan territories ya. Jadi di sini saya ada gunain ini. Oke. Terus kemudian ada yang daily confirm case-nya, cases-nya ya. Terus kemudian ada juga yang ini. Dan kemudian ada lagi yang dates-nya. Dan juga dengan countries-nya. Ya. Nah, seperti inilah ya. Oke, di sini saya kasih seperti ini.
Nah, jadi di sini kurang lebihnya itu ada beberapa data, yang ada beberapa kolom lah ya, yang akan kita gunakan dari datasheet ini. Oke. Nah, di sini ya, tinggal kita panggil fungsi jobnya tadi, kita pilih query-nya pakai query yang ini, tinggal kita masukin aja, terus tinggal kita run. Nah, di sini agak lama sebenarnya, ya, agak lama dikit lah. Oke, oke. Nah, di sini ternyata ada yang file, BigQuery.readSession.create ya, permission for project excellent file. Jadi di sini kemungkinan ya filenya itu karena di sini ini udah benar ya. Berarti yang di bagian uh, ya aimnya tadi ya. Nah, sini kalau kita lihat ya di bagian IAM-nya tadi ya. Nah, ini karena kita tadi cuma BigQuery aja ya kan. Ini seharusnya kita coba ubah juga, kita kasih um, key-nya ada yang untuk owner misalkan ya. Oke. Nah, di sini kita udah ada ini ya. Udah diubah. Oke, nah di sini kalau misalkan kita langsung gini lagi ya, harusnya dia nggak, nah langsung bisa ya. Jadi confirm ini kita mesti pilih owner. Cuman nanti mungkin kalau seandainya nggak bisa langsung tadi ya, bisa coba download lagi ya di bagian key-nya yang kita buat ya. Kita download lagi terus baru kita gunain yang key yang barunya tadi. Ya. Itu kalau seandainya pas di sininya itu kita nggak bisa tadi. Tapi di sini pas karena saya udah ubah ke owner tadi ya, di sini udah bisa, ya udah jadi nggak perlu download lagi ya. Oke, di sini selanjutnya lagi ya, karena di sini udah dapat nih datanya. Ya, misalkan saya mau bikin, saya masukin ke variabel df, terus saya cek nih, ya, anggap aja mungkin saya cek 3 data teratasnya. Oke, terus di sini ada lagi df tail. Ya, saya mau ngecek ya, 3 data terakhirnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari datanya ini sebenarnya ada yang minus nih ya di daily confirm case-nya. Oke. Ada yang minus. Nah, di sini asumsi aja misalkan ada kemungkinan di datanya ini pertama salah input ya. Yang kedua ya dia diminusin karena ada kesalahan input di data atau di hari-hari sebelumnya. Ya. Nah, yang salah inputnya tadi ya udah ketahuan nih ada berapa total data yang salahnya tadi, makanya dikurangin. Ya. Ini asumsi aja ya, karena kita nggak tahu detail datanya itu seperti apa. Ya. Jadi di sini tuh saya bikin ada beberapa asumsi sebenarnya. Nah, di sini ya anggaplah misalnya saya mau ngecek dulu nih tipe datanya. Ya. Jadi apakah tipe datanya itu udah sesuai atau belum nih? Ya. Nah, di sini kita bisa pakai info. Oke. Di sini misalkan saya masuk ke bagian uh, IDEA-nya ya. Oke. Di sini saya cek dulu tipe datanya. Oke, di sini ada DB date ya. DB date. Terus yang di bagian daily confirm case-nya di sini integer integer, terus yang di countries dan territories-nya ya di sini dalam bentuk objek ya. Nah, katakanlah di sini itu ya
Kalau kita lihat juga di sini nggak ada yang missing nih. Totalnya nih, ada sekitar 61.900 data ya, atau baris ya. Nah, di sini kita lihat nggak ada yang missing di datanya ya. Nah, katakanlah misalnya di sini saya mau ngecek atau pengen ngecetak lah ya kan. Ngecetak dengan format string. Misalnya saya pengen bikin total barisnya ya, itu adalah ya di sini itu nah pakai ini. Pakai shape buat akses list ya. Atau istilah kan kalau di shape aja kan kita ngambilnya ada baris dan kolom. Nah, di sini 0 ini berarti indeks ke 0 kita ngambil yang barisnya. Oke, di sini lagi misalkan total kolom. Ya, di sini kita pakai df shape 1. Oke. Nah, di sini tinggal kita print. Oke, total barisnya sekian, total kolom sekian. Ini kalau misalkan save aja, ya, dan ngembalinya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil yang ini aja, yang barisnya, kita bisa pakai save ya dalam kurung 0, pakai square bracket. Oke, selanjutnya lagi ya di sini itu misalkan kita pengen cek statistical descriptive-nya, ya, pakai describe. Nah, di describe ini nanti bakal keluar yang dari daily confirm case-nya dan juga confirm case dan juga date. Ya. Oke, di sini ada minus sekian ya yang di daily ya. Ingat di sini dari sini juga kita ketahuan ada suatu data yang ada beberapa data lah sebenarnya ya yang dia itu nggak normal ya karena nilainya minus ya. Nah, ini mesti kita telusurin terlebih dahulu nih dari data-data yang nggak normal tadi. Oke. Nah, ini kalau dari datanya juga di sini kalau kita perhatikan, yang daily ini kan berarti yang hariannya, ya kan? Yang confirm case ini sebenarnya nilai kumulatifnya, ya, karena dia bakal naik-naik terus nih, ya, nilainya tadi. Ini satu, ntar tambah lagi, kalau misalnya ada tambah satu lagi, ntar jadi dua. Tapi kalau misalkan di sini nol, jadi tetap dua, ya kan? Nggak ada penambahan apa-apa. Nah, ini kumulatifnya. Kalau yang di date-nya ini kalau kita perhatiin, ya, ini ada kemungkinan kumulatif juga, karena kalau kita perhatikan dari data sheet-nya, ini saya cek yang sini aja. Kalau kita perhatikan dari di datanya tadi, ya, di sini juga ada daily. Nah, ini kasus yang kematian hariannya. Kalau di sini berarti yang kumulatifnya, ya, atau yang udah dijumlahin lah. Dari setiap harinya tadi jumlahin ya kan berapa tuh. Oke. Nah, di sini selanjutnya lagi ya, karena kita tahu nih tadi ada yang nggak normal, nah kita pengen coba telusurin ya lebih dalam. Ya. Nah, sebelum kita telusurin, kita cek nih ya kan dari tipe datanya sini ada DB. DB ini ya karena tadi kita dari data apa ya? Ngambilnya dari BigQuery tadi ya. Kan di format tipenya db.date. Ya. Nah, anggap aja misalkan di sini ya, saya pengen ubah ya, tipe datanya ke datetime. Ya. Nah, kenapa kita mesti ubah atau sesuaiin dulu tipe datanya tadi? Terus misalkan di sini um, apalagi yang di bagian ini ya, saya pengen ubah juga yang tadinya objek ke kategorikal ya untuk mengurangi jumlah memori ntar juga bisa ya. Kalau misalkan datanya ini dari objek kita ubah ke kategorikal karena ini sebenarnya kategorikal ya. Sedangkan yang di bagian date-nya ini misalkan saya pengen ubah ke date time ya, misalkan ya. Oke. Nah, di sini untuk mempermudah aja misalkan sebelum saya ngubah tipe datanya tadi ya, di sini saya coba untuk ya, ubah nama kolom. Ya. Oke, di sini saya coba rename terus kolom, terus saya panggil yang di sininya itu yang confirm ya. Tadi adanya confirm cases ya, confirm casesnya di sini itu ya
saya coba ubah ke confirm aja. Terus yang di sini, ya, yang di bagian daily-nya mungkin nggak saya ubah lah, misalkan nggak saya ubah. Ya. Terus di sini apa? Yang date-nya tetap aja. Ya. Sama yang tadi nih, nah ini ada yang agak panjang lagi nih. Nah, ini yang inilah. Saya pengen ubah yang ini jadi ke city aja misalkan. CT. Ya. Ini misalkan buat mempersingkat. Ya. Oke. Net di sini bebas sebenarnya kita mau ngatur mau CT atau mungkin countries ya itu nggak masalah ya. Yang penting nanti orang lain itu tahu di sini tuh maksudnya kolomnya apa ya. Atau mungkin kalau misalkan kita singkat kayak CT gini kita coba jelasin kalau CT ini sebenarnya singkatan dari ini. Oke. Nah selanjutnya lagi ya di sini kalau misalkan kita gini aja ya ini itu belum ngubah ke DF-nya ini. Jadi kalau misalkan saya panggil gini, ini kan keubah. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya panggil lagi DF-nya, dia bakal balik ke kondisi ya yang sebelumnya nih, yang sebelumnya tadi, sebelum keubah tadi. Nah, biar kita bisa ngubahnya ya, di sini kita bisa sebenarnya ada caranya langsung kita di sini bikin DF baru kayak gini bisa juga ya. Atau di sini kita tambahin yang namanya in place ya, true. Biar nanti yang si DF-nya ini ketika kita panggil lagi dia ada benar-benar berubah datanya. Ini kita cek nih, benar nggak sih udah berubah? Nah kan, udah berubah. Ya, jadi cek. Oke. Nah selanjutnya lagi, ya, misalkan lagi ya, misalkan tadi kan kita pengen mengubah tipe data, atau misalkan di sini saya pengen ngecek nih tipe data lebih spesifik ke satu kolom ya. Di sini kita bisa lakukan dengan date type. Nah ini karena tadi ya DB date type tadi ya berarti bakal tampilannya kayak gini ya formatnya. Nah anggap aja di sini saya pengen ubah nih ya ke dalam data frame. Ke dalam date time ya, data frame lagi date time. Oke. Nah, di sini df ya, date. Nah, di sini ya kita pd dot nah, to ya, date time dalam kurung. Oke. Nah, di sini ya tinggal kita coba cek lagi aja pakai misalkan info. Oke. Nah, ini udah berubah ke date time. Nah, city-nya, ya, city-nya nih masih objek nih. Misalkan saya pengen ubah ke kategori juga. Ya. Nah, gimana nih kalau pengen ubah ke kategori? Ya. Nah, di sini tinggal kita bisa coba pakai kayak tadi juga ya, city. Terus di sini kita tinggal gunain ya, panggil ya si city-nya tadi. Nah, sini as type apa? Ya. Nah, di sini as type-nya sini kategori. Oke. Kita cek lagi misalkan kita nggak pakai info lah misalkan. Kita ceknya bisa pakai uh, ini. Nah, ini mirip kayak yang di atasnya ini, pakai data ini. Oke. Ini udah berubah jadi ke kategoris. Kalau misalkan kita pakai info, sorry, nggak perlu pakai ini. Oke, Anda berubah jadi ke kategori. Dan di sini kita lihat memorinya ya udah berkurang kan. Memori yang digunain. Jadi istilah lebih hemat memori lah. Ya, kalau misalkan kita udah mengubah yang tadinya itu objek ke dalam kategori. Oke,
Atau misalkan kita mau bandingin lagi sama yang sebelumnya. Ini kalau yang data aja dia nggak terlalu efek ya. Tapi kalau yang kategori tadi ya itu dia bakal ngefek. Oke, lanjut lagi. Ya di sini itu misalkan kita pengen apa? Pengen coba eksplorasi lagi ya kan. Pengen coba eksplorasi misalkan berapa sih yang minnya. Ya, atau istilahnya dia itu startnya dari tanggal berapa. Nah, di sini kita bisa pakai ini. Sebenarnya ada juga pakai display gini ya, caranya. Display that max. Nah, ini agak bedain aja sih. Kalau display ini dia bakal tampilannya ada kayak gini. Kalau kita pakai print gini dia tampilannya bakal seperti ini. Oke. Jadi kita tahu nih di sini dia mulainya dari tanggal 31 bulan 12 2019 ya. Max-nya itu sampai 2020 bulan 12 tanggal 14. Nah, itu untuk berdasarkan tanggalnya tadi. Ya. Nah, di sini kita coba ya Bapak aja misalkan di sini menelusuri data tidak normal misalkan ya saya bikin headernya ini. Oke. Nah, di sini tadi kan kita tahu ada data-data yang nggak normal ya kan? Yang istilahnya yang minus ya nilainya. Nah, di sini kita coba filter dulu nih ya. Misalnya saya pengen coba query ya. Query yang daily ya. Daily confirm case-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita lihat nih ada beberapa negara nih ya yang confirm case-nya itu 0. Nah, misalkan di sini saya punya asumsi lah ya, misalkan di sini saya kasih keterangan ya, pengamatan pertama ya. Di sini itu ya terdapat data yang minus. Oke. Pada kolom tadi, pada kolom yang ini. Ya. Oke. Nah, di sini apa artinya? Nah, di sini ya saya punya asumsi bahwa nah, ini ada beberapa asumsi ya. Misalkan pertama asumsi saya ya itu uh, ada kemungkinan data salah input. Nah, jadi misalkan seharusnya dia bukan minus nih misalkan atau plus. Cuman kalau kita perhatikan ya ini tuh sebenarnya nanti datanya ya di datanya ini yang minus ini ya ini ya. Kalau sama si confirmnya dia bakal ngurangin si confirmnya tadi sebenarnya. Nah, dan nanti ntar kita coba telusurin ya, bener nggak sih datanya itu bakal mengurangi ya, si data yang confirmnya tadi atau yang kumulatif tadi. Ya. Nah, ini ada kemungkinannya sama datanya salah input. Ini asumsi aja. Ya. Jadi misalkan seharusnya bukan minus 209. Ini misalkan kalau kita pengen fokus ke sini ya, ke yang Benin ya. Ke CT-nya ya, ke Benin. Benin ya benarnya. Oke. Ini misalkan saya mau fokus yang ke sini dulu lah ya kan. Nih, pengen nusurin ini aja nih fokus ke satu dulu ya. Jadi nggak perlu semuanya kita telusurin, kita fokus yang ke ini aja nih ya, yang si Benin ini. Terus di sini asumsi lagi misalkan ada kesalahan ya, input data ya dari data sebelumnya. Nah, sehingga total jumlah confirmnya ya dikurangi ya dengan
yang daily-nya ya, daily confirm case-nya. Nah, jadi yang minus 209 ini dia bakal ngurangin si total confirm-nya. Nah, anggap aja kalau kita jumlahin ya kan, seharusnya berarti misalkan di sini tuh kisaran berapa nih? 3 ya, 334, tiga 339 lah misalkan. Ya. 339, ya 339 ya kan. Kalau misalkan kita nah 339 dikurangin sama minus 209 jadi sekian. Nah, misalkan. Nah, di sini ya, ini asumsi kedua ya. Jadi ada kesalahan input dari data sebelumnya sehingga total jumlah confirm-nya dikurangin dengan daily confirm. Jadi misalkan nih ada seharusnya nih dia itu 90, tapi kan kalau dikumulatifin misalnya kita udah dapatnya 100 ya kan. Berarti ada 10 yang salah di datanya. Makanya di total confirm ini ada yang nilainya minus. Ya. Tapi kita nggak tahu nih spesifiknya di tanggal berapa aja dia yang salah apa ya, salah inputnya misalkan. Cuman di sini ya karena udah ketahuan ada minus 209 yang salah input di totalnya, ya makanya dia dikurangin. Nah, ini asumsi kedua. Ya. Terus asumsi ketiga di sini data orang meninggalnya, ya. Yang asumsi lagi ya, asumsi lagi dikurangin dengan atau bukan data orang, data confirmnya ya, data yang confirm ya itu dikurang ya berdasarkan ya jumlah kematian. Jadi yang minus ini ya, ini asumsi aja ya. Yang minus ini ada kemungkinan ya itu apa ya jumlah kematiannya. Ya. Jadi ketika udah meninggal misalkan di sini dikurangin nih yang konfirmnya. Ini misalkan aja ya, misalkan asumsi yang ketiga ya. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal ya udah konfirmnya dikurangin jumlah total konfirmnya tadi. Ya. Ini asumsi lagi ya. Atau bisa juga mungkin ada asumsi lagi kayak misalkan uh, yang terkonfirmasinya tadi ya, misalnya udah sembuh ya kan, udah nggak kena COVID lagi misalkan. Ya. Jadi ya kurang lebihnya mirip-mirip kayak kasus kedua. Tapi kalau kasus yang asumsi yang kedua ini kan dia karena salah input di data sebelumnya. Nah, ada lagi asumsi lagi misalkan karena di sininya itu ya, atau di sini saya tambahin asumsi lagi ya, minus terjadi karena yang terkonfirmasi udah tidak kena COVID misalkan. Ini asumsi aja ya. Oke. Nah, di sini kita coba cari tahu nih. Ya. Kita coba cari atau telusuri ya. Telusuri ya, data yang minus lebih dalam lah misalkan. Ya. Kita coba telusuri lebih dalam ya misalkan eh, terutama buat asumsi yang ke ini dulu ya misalkan. Ya. Dalam apakah asumsi ketiga benar? Jadi asumsi nih apakah data yang confirm itu dikurangi berdasarkan jumlah kematian. Jadi yang minus ini ya sebenarnya jumlah total kematian yang sebelumnya misalkan. Nah, jadi total kematian dari tanggal yang sebelum di tanggal ini ya kan semua ditotalin ya kan dapat
dapatlah misalkan 209. Jadi ntar yang di dial confirmnya diminusin minus 209 ya gitu. Dan nanti yang di confirmnya ya bakal berkurang nih ya, nilainya. Oke, nah, ini asumsi aja ya misalkan. Kita coba telusurin nih, bener nggak sih ya asumsi yang ketiga ini nih. Ya, gitu. Nah berarti ya untuk menusurinya itu ya di sini misalkan kita coba uh, ya, dari yang Benin dulu ya. Di sini kita coba query. Nah query-nya ini ya, tadi kan kita udah apa ya? Udah tahu nih nilai dari minusnya ya di tanggalnya itu berapa, terus yang di sini max-nya berapa juga ya dari tanggalnya tadi. Oke. Nah di sini ya misalkan kita coba di query-nya ini kasih kondisi ya yang date-nya itu berarti lebih kecil dari ini ya, lebih kecil dari sama dengan tanggal ini. Oke, ini jangan lupa juga dikasih string seperti ini. Oke, dan di sini itu saya kasih escape karakter ya. Oke. Di sininya lagi misalkan ya saya kasih n ya, n date-nya itu lebih besar dari sama dengan nah yang maksimal tadi nih. Maksimal yang minimal ya. Jadi saya dari yang startnya lah ini. Oke. Dan juga ya city-nya itu nilainya Benin. Karena kita pengen fokus ke Benin dulu. Nih. Ya pengen kita selidiki nih ya kan. Bener nggak sih apa data yang ada di Benin tadi? Oke, di sini kita coba search. Ya. Nah di sortnya kita coba sort values. Oke, by date. Nah, jadi biar date-nya ini berurutan lah. Kita mesti sort dulu nih, karena takutnya nanti mungkin datanya bisa aja nggak berurutan ya kan, belum berurutan. Jadi makanya kita coba sort terlebih dulu ya di si date time-nya tadi. Oke, setelah ini tinggal kita panggil Benin. Nah, di sini ya, kalau kita lihat nih, nah ini kan 339 kan, 339 tapi dikurangin sama minus 209 ya. Cuman kan di sini kan kita pengen tahu nih apakah minus 209 ini dari total date-nya ya. Nah, di sini kita coba telusurin lagi. Tinggal kita samin aja DF Denin ya. Terus di sini kita panggil yang date-nya terus di sum. Nah, ternyata setelah kita sum ini totalnya 65, total yang meninggal. Berarti salah nih ya. Berarti di sini saya bikin uh, hasil pengamatan lagi ya, pengamatan ya. Ini berarti karena jumlahnya 65 yang meninggal ya, berarti asumsi ketiga, asumsi ketiga tidak benar ya. Oke, nah berarti masih ada beberapa asumsi nih. Berarti ada asumsi yang pertama ya, karena salah input ya, yang seharusnya bukan 2 minus 209 ya, misalkan seharusnya plus 209. Tapi kalau kita lihat kalau misalkan plus berarti kan di sini seharusnya 33 338 ya, 339 ditambah 209. Kalau misalkan di sininya seharusnya plus ya bukan minus.
Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita gunain asumsi yang pertama, ya, berarti ada kalau menggunakan asumsi pertama, kita harus delete, ya. Harus delete atau hitung ulang, harus ya harus alias atau hitung ulang data. Ini kalau kita menggunakan asumsi pertama, ya. Jadi kita harus delete ini, bisa juga ya. Atau kalau misalkan kita ubah, ya, tapi ntar dihitung ulang juga, ya. Jadi bisa di delete atau harus di delete atau diubah lah, misalkan diubah atau dan dihitung ulang, kan, atau dan dihitung ulang. Jadi kita mesti delete atau ngubah ini, ya, dan juga dihitung ulang. Berarti kalau misalkan di sini kan berubah, kita delete, kumulatifnya berarti seharusnya beda lagi ya kan hasilnya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita gunain asumsi pertama. Tapi kalau misalkan kalau menggunakan asumsi kedua dan keempat, ya, keempat, ya, saya bikin, nah yang kedua dan keempat, ya. Di sini kita keempat, kita, saya bikin kayak gini, kedua dan keempat, ya. Kita tidak butuh delete, ya. Karena ini asumsi yang kedua, kalian input dari data sebelumnya sehingga total jumlahnya porsinya dikurangi dengan dari ya tadi, ya. Jadi ya, istilahnya kayak kita benar-benar gunain yang kasus ini, ya. Kita menganggap asumsinya ini tuh benar datanya, bukan karena salah, apa ya, salah di bagian sini ya, tapi salah di sebelum-sebelumnya, ya, makanya dikurangin, ya. Atau kalau di keempat minusnya terjadi karena terkonfirmasi, ya, udah tidak kena COVID, ya. Jadi kita menganggap ini tuh benar juga, ya, gitu, buat pengurangannya. Nah, berarti di sini saya putusin untuk tidak delete, ya. Keputusan, ya, saya tidak delete, ya. Jadi saya menganggap ini itu berada di asumsi ini, ya. Oke. Nah, di sini, ya, selanjutnya kita pengen menelusuri berdasarkan uh, date time-nya lah misalkan, ya kan. Atau misalkan di sini saya pengen bikin nih date time-nya itu sebagai indeks, ya. Nah, di sini untuk mengubah date time sebagai indeks, misalnya sini saya bikin date, ya. Terus di sini saya set, ya. Terus ada juga indeksnya. Nah, di indeksnya ini saya kasih date. Oke, terus kemudian short, ya. Jangan lupa di short, ya, biar istilahnya biar memastikan kalau dia ini berurutan, ya. Di sini kita nggak perlu pakai impress true ya, karena di sini sudah saya masukin, ya, ke variabel ini, ke variabel baru lah buat desain. Tapi saya nggak pengen ngubah yang df yang awal tadi, ya. Jadi makanya di sini saya nggak pakai impress true, ya. Saya pengen efeknya ke variabel ini aja. Yang variabel ini saya nggak pengen uh, efek apa-apa, ya. Jadi nggak, kalau misalnya saya panggil df lagi ya udah dia nggak ke set indeksnya. Kalau yang df aja, tapi kalau yang df date ini udah ke set, ya, yang date itu sebagai indeks. Oke. Nah, di sini kita coba cek bener nggak sih udah jadi ke indeks. Saya panggil 3 aja. Nah, ini udah jadi ke indeks. Oke.
Nah, selanjutnya lagi, ya, di sini itu misalkan ya kita pengen coba telusurin yang unik. Ya. Ini kita panggil df.dat-nya berdasarkan country-nya tadi ya, country dan territories-nya. Di sini kita panggil yang unik. Oh sorry, ini malah markdown. Nah di sini sebenarnya udah kelihatan ya, ada 214 yang unik. Tapi kalau misalkan kita mau lebih enak lagi, lebih ke jumlah yang uniknya aja, kita bisa pakai n unik. Ya. Jadi di sini totalnya ada sekitar 214 negara. Ya. Bahkan di sini ya ini ada negara-negara kecil yang mungkin kayak Solomon Island, ya kan Lesotho, ya. Ini nggak tahu ini negara apa ya, dan lain sebagainya lah. Ya. Ada negara dan teritoriesnya tadi ya. Nanti totalnya ada sekitar 214. Oke. Di sini mungkin bisa tambahin jelasin lagi. 214 negara teritori. Ya, teritoriesnya ya. Oke. Nah, di sini ya, saya hapus saja. Misalkan di sini lagi ya, kita pengen bikin list lah. Ya. List Asia. Nah, di sini misalnya saya pengen bikin ada negara Indonesia, terus ada juga Singapura, terus ada juga Malaysia, terus ada juga Vietnam. Nah, Vietnam. Terus ada juga mungkin di sini Myanmar. Myanmar. Nah, oke. Katakan saya di sini bikin ada list Asia. Jadi ntar saya pengen coba telusurin ya negara Asia tadi. Oke. Nah, di sini misalkan saya bikin markdown menelusuri jumlah data terkonfirmasi. Ya. Ini ntar nanti aja saya gunain ya. Ya. Buat yang negara ini. Nah, misalkan saya pengen dulu eh, apa? Misalkan pengen coba telusuri lah, misalkan ya dari data DF ya. Nih, di sini misalnya saya pengen coba telusurin ya data-data ya dari negara misalkan negara Indonesia lah misalkan ya. Sini kita pakai yang DF yang awal ya, bukan DF yang datem dulu ini. Misalnya kita pengen coba pakai yang DF awal dulu, ya. Bukan yang DF dat. Misalnya di sini kita pakai DF query, ya. Terus di sininya city, terus di sininya lagi Indonesia. Nah ini mesti diperhatikan ya, di sini mesti ada tanda petiknya. Ya, kalau nggak ada tanda petiknya nanti bisa error. Oke, di sini short values, terus di sini lagi by the by. Oke. Nah, oke, selanjutnya lagi, ini berarti udah. Ya, kalau misalkan kita mau ngefilter ya, pengen nampilin Indonesia aja nih semuanya nih. Ya, ini kita bisa kayak gini. Nah, kalau pakai kita gunain df dot df underscore dat, ya, bisa nggak? Bisa juga. Ya. Tapi ntar di sini kan indeks nih. Nah, kalau indeks itu tampilannya ciri khasnya kayak gini. Dia apa ya? Kayak namanya tadi. Kan tadi kan nama kolom nih. Ya. Nah, kalau dijadikan sebagai indeks dia agak ke bawah gini. Ya. Ini kalau indeks, ini dia jadi sebagai indeks.
Nah, tapi ini sebenarnya kalau kita query kayak gini sama aja nih hasilnya. Paling bedanya di indeksnya. Ya, oke, ini beda variabel. Yang tadi udah kita ubah ke indeks, ya date-nya. Oke, nah selanjutnya lagi di sini saya pengen coba ya menggunakan group by. Ya, misalkan group by berdasarkan city ya. Apa, group by berdasarkan CT. Di sini misalnya ada saya bikin df CT, df date ya. Terus group by CT. Nah, dari sini dari hasil group by-nya ini kita coba di dot sum. Nah, gimana nih hasilnya? Berarti kita ngesamin ya. Semua kolom yang ada di sini ya disamin ya, berdasarkan CT-nya. Nah, di sini kalau secara logika ya, secara logika nih yang confirmnya sama date-nya tadi kan udah kumulatif. Tapi kalau kita jumlahin lagi berarti nggak benar ya kan? Istilahnya ya, istilah kayak kita jumlahin malah jumlahin dari setiap kumulatifnya tadi ya. Gitu. Nah, ini berarti yang ini sebenarnya kita abaikan ya. Kita fokusnya ke daily yang confirm case ya. Kan berarti kan kalau disamin berarti ya udah total keseluruhan dari setiap daily-nya itu berapa ya. Oke, di sini lagi misalkan ya kita pengen cek nih ya. Kita pengen cek untuk yang Asia misalkan CT ya. Ini kita coba uh, ini panggil pakai dot log ya. Nah, ini kita pakai filter nih, filter berdasarkan label. Kalau log ini dia berdasarkan label, bukan berdasarkan indeks. Nah, labelnya apa? Misalkan di sini labelnya itu kita pengen dari list Asia. Ini list yang sebelumnya tadi nih. Ini. Jadi saya pengen ngefilter nih ya, yang label di sini nah, sama yang di sini yang daily-nya ya, yang daily-nya tadi. Terus di sini tinggal DF Asia. Dan ingat ya, di loop ini yang di sini itu untuk berkaitan ke label indeksnya. Ini kan indeksnya. Nah, ini label indeksnya tadi. Jadi kita cuma ngambil negara yang Asia aja nih. Yang di city-nya, yang di indeksnya tadi. Nah, setelah koma ini, ya, jadi urutannya kalau pakai loop itu ada label, ada indeks, ada juga kolom. Nah, ini kita ngambil yang kolom. Oke, dan nanti dia hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi di sini kita dapatnya totalnya lah ya pasti kan. Karena kan udah dari daily ya kan. Terus disamin berarti kan jadi jumlah total. Jumlah total setiap wilayah atau negara. Berapa nih jumlah totalnya? Nah, ingat ya jangan yang kumulatif. Kalau kumulatif berarti istilahnya dari setiap kumulatifnya dijumlah-jumlahin lagi ya kan. Setiap tanggalnya. Nah, itu salah ya. Kalau misalnya kita pengen dapetin jumlah total berarti kita ngambil yang berdasarkan daily-nya. Nah, daily-nya terus ditotalin keseluruhannya berapa ya kan dapatlah nilainya sekian. Ya, itu kalau misalnya kita pengen gunain yang atau mencari nilai totalnya, total kasusnya. Oke, di sini misalkan kita coba visualisasiin. Ya, bikin bar chart misalkan. Nah, di sini misalnya saya bikin pakai fungsi. Fungsi bar chart. Ya. Terus di sini ada X, terus Y, terus ada juga X label, ada juga Y label. Ya, misalkan seperti ini.
Oke, di sini saya bakal bikin ada figur. Ini argumennya buat apa? Argumennya nanti buat biar lebih fleksibel ya. Saya mau ngambil datanya itu data apa. Terus ngasih nama labelnya itu apa nama label. Oke, di sini terus figurnya fix size-nya di sini saya atur jadi 10 berapa ya? 10,7 lah misalnya. Ya, kita atur sekian. Terus barulah di sini saya atur warna. Nah, di warnanya ini my color sama-sama. Misalnya saya bikin ada list ya, RGB apa? Misalkan ada inilah misalkan ya sama ini singkatan aja sih ya. Red, green, blue dan seterusnya ya kan. Ada merah juga, ada yellow dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita pengen bikin warnanya apa. Ya. Atau bisa juga kayak dibikin list biasa, terus kita tulis red, green, blue, dan seterusnya. Itu bisa juga. Atau kita singkat kayak gini juga bisa juga. Ya. Oke. Nah, di sini uh, nah di sini ya, misalkan kita pengen ya, buat atur selanjutnya lagi, misalkan kita pengen buat atur plotnya ya. Plotnya di sini kan kita pakai bar. Nah, udah tinggal kita panggil aja x, x, y. Nah, ini bukan y tapi height, y. Ya. Terus di sini lagi ada colornya. Nah, colornya kita panggil dari my color. Ya, terus kita di sini atur plot x labelnya. Kita pakai format string. Terus di sini kita panggil x label. Nah, ini terus di sini kita panggil lagi ya label ya. Terus di sini kita bikin title. Ini kalau pengen nambahin title misalkan jumlah kasus setiap negara misalkan. Terus kalau misalkan nanti lagi kita pengen cowoknya nih buat nampilin nah, plotnya tadi. Nah, kalau pengen ada kasih garis-garis ini kita bisa kasih grid. Nah, kalau mau kasih grid di visualisasinya. Nah, setelah kita deklarasi bikin fungsinya terus kita panggil bar chart terus x-nya ya x-nya kita kasih nilai nilai yang dari DFA Asia tadi ya. Oke. Nah, tapi di sini kan indeks. Ingat nih, ini itu indeks. Jadi yang di sumbu X-nya kita tampilin nama negaranya tadi. Ya. Nah, di sumbu Y-nya di sini kita tampilin ya nama uh, yang daily confirm-nya ya. Confirm case-nya ya. Daily confirm case-nya. Oke. Terus di sini X labelnya ya. Di sini kita kasih negara misalkan pakai bahasa Indonesia misalkan. Terus di sini Y labelnya ya, kita kasih total terkonfirmasi. Oke, nah ini hasilnya. Kan red window dan seterusnya lah ya. Oke, dan ternyata yang paling banyak ada di Indonesia. Kalau misalkan mungkin agak kegedean ya bisa kita atur di sini ya. Untuk ukuran bar chartnya itu maunya kayak gimana. Misalkan mau dikecilin lah nih apa lebarnya misalkan mungkin jadinya 8 terus di sininya 5. Oke, nah selanjutnya lagi ini kita udah bikin ke bar chartnya ya. Selanjutnya lagi misalkan kita pengen ya bikin line chart ya. Tapi line chart buat Indonesia aja misalkan. Ini kita bikin misalkan DF Indonesia
terus df that ya, query kita panggil ct-nya yang equal to Indonesia. Oke. Ini misalnya kita cek dulu ya. Indonesia pakai tail. Ya, kita pengen cek nih yang paling apa istilahnya kan, kalau yang paling akhir berarti kan eh, total apa ya? Totalnya itu langsung kelihatan ya kan. Berapa sih? Nah, ini total confirmnya ini ada sekitar sekian. Ini untuk yang kasus Indonesia. Nah, benar nggak sih ini? Kalau kita lihat kan nih, nah, 617820 dari confirm tadi, tapi dari totalin ya, dari sum. Nah, seharusnya kan sama aja kayak kumulatif, tapi kumulatif di tanggal yang terakhir. Nah, tanggal yang terakhirnya ini. Nah, sama kan? 617820. Ini juga 617820. Berarti ini benar nih. Ya. Jadi kita nggak cocok pakai yang confirmnya ini, malah kita kumulatifin, jangan ya. Tapi yang di sininya lah yang kita kumulatifin buat ngedapetin totalnya, total terkonfirmasinya. Oke. Nah, selanjutnya lagi ya, di sini lagi misalkan kita pengen apa? Ya, bikin yang tadi ya, line chart-nya. Kita pengen bikin line chart-nya. Sorry ya, agak pilot. Di sini itu jadi kita coba bikin ya figur dan aksis, terus kita atur plt dot subplots-nya ya. Di sini ada fix size ya. Terus kemudian di sini ada 10,6. Terus di sini kita atur plt dot plot ya. Nah, di sini ya kita atur nih yang mana pengen jadi sumbunya ya. Sumbu X-nya itu berarti di sini kita ambil indeks koma ya. Sini df Indonesia. Nah, di sini kita ambil yang daily confirm case-nya. Oke. Terus di sini lagi kita atur ya, plt.gca. Ini dia buat istilah kayak kita pengen bisa atur nilai dari aksisnya, pengen rotasi, ini bisa kita pakai ini. Nah, jadi ntar kita di sini tinggal tambahin xstitch ya, params ya, aksis x rotation. Nah, rotationnya misalkan di sini itu 4 berapa? 45 lah, 45 derajat. Misalkan terus di sini plt dot x label, kita kasih labelnya itu date, terus di sini plt lagi dot y label, di sini kita kasih labelnya lagi kasus harian. Nah, total total kasus harian. Terus di sini plt lagi, terus di sini kita kasih grid ya buat ngasih garis-garis. Terus di sini plt dot show. Oke, tinggal kita coba visualisasi. Nah, nanti jadilah tampilannya seperti ini. Mungkin ini saya kecilin lagi jadi 5. Nah, jadi ingat ya, kalau di sini kita nggak pakai ini, udah dia bakal datar seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi kita mau rotasi, kita bisa pakai ini. Oke, ini total kasus harian untuk Indonesia. Ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai grid, ya, dia nggak ada kotak-kotaknya tadi. Nah, kalau misalkan mau pakai grid, kita bisa pakai ini. Sebenarnya bisa juga kalau misalkan mau tambahin marker dan lain sebagainya, itu bisa juga ya di plotnya ini. Cuman di sini saya kasih kasusnya kayak gini aja ya, untuk visualisasinya ya, dalam bentuk line chart. Oke. Dan kalau kita lihat kan dari perubahannya ya, ini buat analisisnya, misalnya kita ketahuin bahwa puncaknya itu ada di kisaran tahun 2020 akhir ya. Pada tahu di apa ya, mendekati ya paling tahun paling bulan akhirnya lah, bulan akhir atau mungkin
di akhir tahun, ya, di akhir tahun 2020. Ya. Ini puncaknya di sini, nilai tertingginya. Ya. Ya. Oke, jadi kasus hariannya dia terus meningkat untuk di negara Indonesia. Oke, nah itu untuk kalau misalkan kita pakai Lancar. Nah, misalkan lagi saya pengen bikin visualisasi, ya, atau menelusuri. Tadi kan kita yang terkonfirmasi, ya. Di sini kita menelusuri data kasus yang meninggal. Di sini kita pengen bikin yang DF Asia, kasus yang dead-nya. Terus di sini, ya, kita bikin untuk death sama CT. Oke. Nah, di sini kenapa saya bikin oke, misalnya bikin buat yang di data frame ini ada kurungnya 2. Karena kalau kita kurungnya 1 gini, ya, oh dia nggak akan bisa. Jadi kita mesti kurungnya 2 seperti ini. Karena di sini kan juga kita istilah mengakses elemen, ya, berdasarkan nilai dari kolomnya tadi, dan kolomnya juga bukan cuma satu aja, ya, ada 2. Kalau misalkan kita cuma satu gini kolom GT, date-nya misalkan, nah, ini bisa, tapi tampilannya nanti kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau dijadikan kayak tabel nih, kita jadikan 2. Jadi kalau satu, ya. Tapi kalau ada beberapa kayak tadi, nah ini kita bisa pakai 2 gini. Dan biar enak juga nih, ya kan, kelihatan ada 2. Oke, nah itu untuk ngefilter-filternya, ya. Walaupun sebenarnya pakai dot look juga bisa juga sih. Selain pakai cara ini, pakai cara dot look tuh bisa juga. Oke, di sini kita udah ngefilter, ya, berdasarkan yang kematiannya, ya. Terus di sininya tinggal kita coba cari, ya. Nah, di sini kan karena kumulatif. Nih, ini kan nilai kumulatif, berarti kan seharusnya apa? Seharusnya kita carinya yang max-nya aja. Di sini kita pakai df.det, df.asia, det group by berdasarkan city, ya. Nah, di sininya kita panggil yang det-nya, ya. Terus kita panggil yang max. Oke. Hmm. Oke, gitu ya. Kita kalau kita lihat, ya, dia langsung keluar nih maksimumnya berapa. Oke. Ini udah jadi apa istilah, udah jadi kumulatifnya lah, ya. Oke, selanjutnya lagi, ya, misalkan nih buat meyakinkan, ya, bener nggak sih ini total kasus kematiannya, ya kan. Nah, di sini kita bisa coba aja nih df.dat, ya. Terus di sini kita panggil, ini saya mau jadiin untuk tabel, ya. Biar outputnya dalam bentuk tabel. Di sini saya query. Nah, query-nya ini berdasarkan CT-nya. Misalnya kita fokusin ke Afghanistan, ya. Benar nggak sih di Afghanistan itu, ya, ini copy gini aja, kita copy. Nah, berarti kan seharusnya kalau berdasarkan date, ya kan, kita ngambilnya yang tail-nya, ya kan, tail yang paling akhir. Oh. Nah, bener nih, ya. Total yang paling akhir, apa, tanggal paling akhirnya berarti total keseluruhan kasusnya, ya kan, yang meninggal itu ada berapa. Nah, ini berarti kita pakai max ini sama aja kita dapat nilai yang paling akhirnya tadi, ya.
Karena kan kumulatif. Berarti kalau misalkan kumulatif kita cari yang maksnya berarti yang total keseluruhan. Oke. Nah, itu untuk kasus yang kematiannya tadi ya. Nah, misalnya di sini kita pengen cari top 5. Nah, top 5 untuk datanya tadi. Sorry, ini bukan Asia. Eh, ini bukan bukan apa ya? Istilah bukan di Asia aja nih yang DF global atau kan. Kita kan tadi pakai yang Asia tuh yang tadi yang ada cuman beberapa negara aja. Karena di sini kan total di data itu data-data bukan cuma Asia aja, tapi ada beberapa negara. Nah, ini kita running lagi. Di sini global. Oke, global. Terus di sini global lagi. Oke. Nah, di sini ini sama aja sih. Ya. Oke, di sini kita ambil yang global top apa top 5 kalau misalnya. Ini kita tinggal panggil aja DF global ini. Ya. Terus kita short values-nya. Ya. By. Ya. By-nya by apa nih kita shortnya? Kita kan pengen ngurutin berdasarkan jumlah kematian. Di sini tinggal kita ascending-nya. Ascending-nya kita jadiin false. Nah, karena pengen top 5, kini kita pakai add. Panggil deh. Cuma 5 teratasnya. Ini tinggal kita panggil global top 5. Ini kalau kita hilangin, ya, ini dia bakal ngambil seperti ini. Kan karena ada di ascending ya, ada diurutin ya kan. Dari yang paling banyak. Nah, oke. Nah, di sini yang paling banyak nih ada di ini United States ya. Nah, misalkan kita pengen bikin bar chart, ya tinggal kita panggil aja tadi fungsi yang sebelumnya kita buat. Ya. X-nya apa? Nah, di sini indeks Y-nya DF Asia, DF global, ya, top 5. Ya. Nah, di sini kita panggilnya yang that. Ya. Oke, terus S labelnya, ya, di sini kita negara. Terus Y labelnya kita gunain yang total meninggal. Udah, dapatlah seperti ini. Oke. Dan negaranya ini ada di United States Amerika. Ya. Yang paling banyak nih, paling banyak kasus meninggalnya itu ada di Amerika. Oke. Nah, selanjutnya lagi ini tambahan aja. Ya. Tambahan misalkan di sini itu Pak, saya pengen ya melakukan cari nilai kumulatifnya lah misalkan. Nah, di sini saya bikin DF. Yang nggak punya kasusnya ya. Kasusnya itu misalnya saya cuman ada nah ini cuman ada misalkan saya pakai negara Indonesia dulu. Kasusnya ini misalkan saya pengen cari ya kasus kumulatif tapi bukan kasus kumulatif, kasus daily ya, kasus daily tapi kita tahu ya cuman ada kumulatifnya aja. Ya, misalkan.
Nah, ini anggap aja misalnya saya bikin dulu ada data frame-nya. Di sini tuh ada daily, ya, daily con, ya, daily yang confirm, confirm case-nya. Terus di sini tuh ada lagi yang confirm aja sama city. Anggap aja ada kayak gini. Ini kita cek lah hasilnya kayak gimana nih dari hasilnya tadi. Hmm. Ini kan kasus hariannya, ini yang confirmnya. Nah, anggap aja misalkan ada kasus di sini itu, ya, dari confirmnya ini kita pengen ubah ke daily gimana nih, ya, dari confirm ke daily. Ya. Nah, di sini ada sebenarnya namanya fungsi diff. Jadi kita bisa pakai ini. Ini anggapnya saya bikin baru ya, confirm daily. Oke. Nah, di sini saya bikin df.com. Jadi ini bikin kolom baru confirm daily, yang dimana confirm daily itu dari nilai yang confirm, ya. Nah, yang di confirmnya ini, ya, di sini kita coba kasih, ya, div. Div ini ya dia buat nyari selisih nilai dari apa ya, saya dari data yang ada di baris itu sama baris yang sebelumnya lah istilahnya. Nah, ini kita bisa pakai div ini. Nah, satu ini istilah periodnya ya. Selisih datanya itu berapa, jedanya berapa, apa ya, berapa barisnya tadi atau berapa periodnya tadi. Nah, ini kan jedanya ada missing ya kan di Indonesia. Kenapa ya? Karena kan di data paling awal kan kalau data sebelumnya kan nggak ada. Ya, makanya di sini ada NA. Di sini kalau kita lihat nih, udah benar kan nih? 6189, 638, 6310 sama nih, ya, kasus daily-nya. Jadi kalau misalnya dari confirmnya ini kita tahu cuman confirmnya. Terus kita pengen yang kumulatifnya lah, istilah kumulatifnya. Dari kumulatifnya kita pengen dapetin yang daily-nya. Itu kayak gimana sih? Nah, nanti kita bisa pakai div ini. Tapi kan di sini ada NA. Nah, gimana pengen jadi apa? Biar jadi nol. Ya, tinggal kita kasih filenya aja. df dot that, confirm daily ini filenya, kita kasih angka nol terus in place, ya, true. Kita kasih true. Udah deh, ya. Kalau dari impress true berarti kan udah seharusnya udah masuk, ya kan. Nah, di sini tinggal kita df. Nah, tapi di sini, nah, udah jadi nih, ya, seperti ini. Oke, sama kan sama percis. Oke, yaudah buat pertemuan hari ini itu aja dari saya, dan semoga bermanfaat dari apa yang saya jelasin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.